aja. Tematiknya piye? Musiknya apa musiknya? Hidup. Yes. Mungkin ada pindah slide ya? Pindah slide. Maksudnya pindah lagi apa ya? Enggak, duduk aja. Oh. Apa jenenge pindah? Aku main nang ke struktur programnya piye? Kan nek ngene ora iso ditampil nih. Oh iya. Oh iya. Nah, Ini kayak ini F4 kalau enggak. Mending pas aku maju jelasin kok tutor YouTube. Serius. hidupnya kan sama sama kemarin aja. Ojo mah bocone ya panitia kok. Engko sih wae jo. Pas habis baca Quran ke sini. Oh iya, habis. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik kan? Oke, langsung ya. Kita mulai first meet pada hari ini. First meet buat perkenalan anggota baru sama anggota lama. Sebelumnya aku minta pada teman-teman semua buat maju atau bikin setengah lingkaran. Ya, maju dong. Yang akhwat mungkin bisa di belakangnya gitu. Di ini ya, di depan, kalau bisa di depan tripod. Kejauhan. Nah. Udah, oke. Lanjut ya. Sebelum ku mulai, aku mau kalau semisal aku sebut selamat pagi, kalian pagi 3 kali ya. Ya salah, kayak outbound. Udah pernah ikut outbound semua kan? Yang nggak ikut outbound berarti nggak seru. Serius, soalnya di outbound tuh seru. Asalnya aku panitia. Terus ingat, selamat pagi. Selamat pagi. Biar tambah semangat, tangannya dikekal, digenggam. Pagi. Oke? Selamat pagi. Sip. Lanjut ke acara berikutnya ya. Langsung aja. Yaitu acara pembukaan tilawah Al-Quran yang ingin dibacakan oleh Ustadz Fauzan Hashim hafidhahullah ta'ala. Fa'alaihi falyatafaddal. Enggak usah pakai itu. Sebelumnya buat mengingatkan teman-teman semua, jika ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran, mohon didengarkan dan dihayati. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membacakan tilawah Al-Qur'an dan juga beberapa makna-maknanya gitu. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-Asr 1 sampai 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, artinya adalah demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, kebaikan dan saling berwasiat dalam kebenaran yaitu ketaatan dan saling berwasiat atau saling menasihati dalam kesabaran. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi bersumpah ya dengan Al-Asr, dan ini sesungguhnya adalah sumpah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada makhluknya kecuali Allah sendiri diperbolehkan untuk sumpah kepada makhluknya. Nah, kemudian Al-Asr itu adalah waktu atau umur. Karena umur atau usia atau waktu itu adalah nikmat terbesar yang diberikan kepada manusia. Karena nikmat ini tuh bisa digunakan untuk kebaikan maupun untuk keburukan, ya kan? Karena dengan umur juga manusia bisa beramal soleh dan akhirnya bisa dimasukkan ke dalam surga ataupun ke neraka, tergantung amalannya. Tuh. Kemudian di ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, kerugian di sini adalah lawan dari keberuntungan. Yang mana kerugian sendiri ada dua macam, kata Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama adalah kerugian mutlak, yaitu orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Kemudian adalah kerugian dari sebagian sisi, bukan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengglobalkan kerugian pada setiap manusia kecuali punya 4 sifat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengkecualikan orang-orang rugi itu, yaitu ayat ketiga, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan, wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan yang saling berwasiat atau saling menasihati dalam kesabaran. Tuh. Jadi mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzan, jazakumullah khairan atas tilawahnya. Yang tadi dibacain surat apa? Artinya? Masa, wal asr, demi masa, sumpah. Oke, lanjut. Sesi berikutnya yaitu perkenalan diri. Sebelum, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jangan kemana-mana ya. Dari saya pribadi, perkenalkan, saya nggak usah formal ya. Perkenalkan, aku Abdul Rozak dari Prodi TI, Teknik Informatika. Bidang di syiar dakwah, atau bisa dibilang ketua syiar dakwah untuk periode sekarang. Lanjut ke yang lain-lainnya ya. Yang perlu diperhatikan perkenalan nama, prodi, sama bidang ya. Yang panitia, yang non panitia asalnya asal rumah ya. Nah, ya itu pokoknya yang udah disebutin. Dengar kan? Dengar dong. Lanjut Mas. Dari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanur Islam, Prodi Teknik Informatika angkatan 2022, Ketua Bidang Kaderisasi. Terima kasih.
Lanjut ke Mas Fakih, muter ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menjadi spesialis di bidang kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Mas? Oh, gerobokan. Saya dengar gerojokan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Najib dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Santai, Mas. Kalau Mas. Aman. Saya berasal dari Prodi DKI 7 Jaten. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukoharjo. Lanjut, Mbak. Ya. Angkatan 21 ya. Asalnya? Solo. Sragen. Mbak ya? Jambi. Jauh Mbak ya? Lanjut Mbak ya. Sebelah. Asli Boyolali. Wow, jauh ya, Bengkulu ya. Lanjut. Masa harus dilanjut? Dari mana? Oh, dari Klaten. Berapa jam, Mbak, Klaten ke sini? Setengah jam. Lanjut, Mbak ya, lanjut. Temannya Reviana berarti? Oh, alah ya. Lanjut, Mbak. Asal Boyolali. Ya, bagus. Lanjut, Mbak ya. TRPL. TK berarti. Ya nggak sih? Oh, 4 MI tuh. Oh, D4. Lanjut, Mbak. Terakhir. Asal dari Boyolali.
Jauh-jauh ya, ada yang dari Jambi, ada yang dari mana? Bengkulu, ada yang katanya Sarangan, katanya Sragen. Lanjut ya, kita lanjut pembahasan berikutnya atau ronde selanjutnya, yaitu perkenalan LDK Vokam. Nah, ini inti dari First Meet hari ini. Lanjut ya, LDK Vokam. Sebelum kita masuk ke LDK Vokam, pengertian dan lain-lain sebagainya, aku ingin mengingatkan, tadhkiroh, artinya adalah mengingatkan. Di sini ada surat Al-Maidah ayat 2. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yang dari sini kelihatan enggak? Kelihatan kan? Artinya tolong menolonglah kamu atau kalian ya dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi di sini pengen aku tegasin lagi buat teman-teman ya, kalau misalkan ada di kampus atau ada lagi jalan-jalan kemana, selalu mengingatkan dalam kebaikan. Semisal nih, ada azan, diam dulu dong, kita dengerin azan. Semisal ada lagi misalkan udah qomat misalkan, ayo ke masjid yang cowok, ayo ke masjid kita sholat dulu, perjalanannya ntar dulu. Atau kalian dengar ada teman kalian atau teman akrab kalian lagi meso gitu misalkan, kayak meso ngomong-ngomong yang jorok, ngomong-ngomong yang kasar gitu, omongan lu tolong dijaga gitu, dan lain sebagainya. Jadi fungsi dari pertemanan tuh, teman yang baik bisa membawa temannya masuk ke surga. Jangan malahan orang teman kita udah azan, udah qomat, kita marah, udah sholatnya ntar aja kan masih lama waktunya, masih sejam 2 jam paling gitu kan. Jangan malah ditunda-tunda. Oke? Itu cuma mengingatkan ya. Lanjut. Nah, tahun berdirinya LDK Vokam. LDK Vokam berdiri pada tanggal 2 Februari. Sorry. LDK Vokam berdiri pada tanggal 2 Februari 2008 ketika Duta Bangsa masih pada tingkat STIMIK. Kurang lebih 15 tahun sudah berdiri. Masa sih? 2008 ke 2003 berapa? 10, 2. Hah? 2003 ke 2008? 2008, 2023. Berapa tahun tuh? Hah? Oh, ini belum tak hitung loh nih, 15 tahun. Serius belum tak hitung. 8, 2, berarti 10. Iya, 15 tahun ya? Bener. Kurang lebih 15 tahun lebih ya. 2 Februari kemarin. Ingat-ingat nih, Vokam berdiri jadi Vokam tuh udah dari STIMIK. Jangan kira kalian Vokam anggotanya dikit banget gitu kan. Dari STIMIK dari 2008 kok anggotanya segitu-gitu doang. Jangan dilihat dari kinerja anggota, tapi lihatlah dari seberapa ikhlas kalian dalam mengerjakan amanah yang udah kalian emban ya. Terus dari tingkat STIMIK, berarti udah jauh banget tuh, udah lebih dari KSR, udah lebih dari BEM Fikes dan lain sebagainya, itu udah jauh berdiri LDK Vokam. Lanjut. Sejarah LDK Vokam panjang banget nih. Pada waktu itu STIMIK Duta Bangsa, baca sendiri ya. Pada waktu itu STIMIK Duta Bangsa terdapat 4 jurusan, yaitu Sistem Informasi, Teknik Informatika, Komputer, dan MI. Dan 4 jurusan tersebut sekarang masuk ke dalam Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Oleh karena itu, yang dahulunya LDK Vokam, Lembaga Dakwah Kampus Forum Komunikasi Antar Mahasiswa Muslim, sekarang berada di tingkat kampus, berubah tingkatannya menjadi fakultas. Nah, jadi waktu itu sebelum jadi UNIF nih, jadi Universitas Duta Bangsa tuh sebelum jadi UNIF masih STIMIK kan. Nah, tingkatannya tuh kan gara-gara masih STIMIK satu gedung. Nah, gara-gara satu gedung tuh dijadinya LDK. Tapi karena udah tingkatan UNIF, jadi kan di UNIF kan ada lagi yang Fikes, terus ada yang FHB, FST. Jadi diturunin lagi tingkatannya menjadi LDF, tingkat fakultas, bukan tingkat kampus. Lanjut, setelahnya dengan adanya hal tersebut, maka LDK Vokam berubah namanya menjadi
LDF Vokam, Lembaga Dakwah Fakultas, tadi yang tak sebutin, sejak diterbitkannya surat keputusan, ini dari kemahasiswaan, perubahan status kampus Timik Duta Bangsa menjadi Universitas Duta Bangsa, maka saat itulah nama LDK Vokam disahkan dan dirubah menjadi LDF. Ketika merubah nama LDK menjadi LDF, kini nama itu merubah lagi menjadi LD, apa sih itu? LDK apa LDF toh? LDK ya? Merubah kan nama LDK menjadi LDF. Kini nama itu berubah menjadi LDK lagi, Lembaga Dakwah Kampus. Setelah melalui banyak perubahan, Universitas Duta Bangsa Surakarta sekarang ini LDK Vokam seperti ormawa pada lainnya. No. Ini ada ormawa-ormawa yang mungkin kalian yang masih belum tahu ya, ormawa di UDB itu ada apa aja yang setingkat univ. Ada BMU, DPM, WNB, KSR, PMKK, dan majalah ini bukan majalah apa? Baladika. Baladika itu tugasnya ya gitulah pokoknya. Kalian tahu BMU? Tahu. Tahu DPM? Yang baru kok. Kalian ngerti. DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu biasanya kalau misalkan dari anggota ada yang bermasalah, terus dari kitanya nggak bisa ngehandle, itu mungkin bisa dialihkan ke DPM. KSR, kalian tahu KRS? Aku nanya KRS kok. Enggak, aku nanya KRS. Kalian tahu KRS? Tahu apa? Jangan sedih. Beda kalau ini KSR. Beda kalau KSR, Cok. Iya, aku koncone. KSR kepanjangannya tahu? Serius nggak tahu? Aku juga nggak tahu, Jo. Nah itu Kop Sukarelawan. PMKK nih sahabatnya Vokam ya. Kalian tahu nggak? Apa? Jangan, yang lain. Yang baru. Besok kita ganti Mas ya, PMKK besok ya. Apa Mas? Sip. Kalau yang Baladika, ada yang tahu Baladika? Nggak tahu ya Baladika ya. Jadi yang tingkat univ masih banyak. Masih itu. Ntar kalau nggak salah kemarin Pak Toto juga ngomong si ormawa apa namanya kayak olahraga dan lain-lain itu mau dinaikin lagi. Jadi mungkin bakal ditambah tingkatan kampus. Lanjut. Masih cerita ya nih. Namun LDK Vokam merupakan satu-satunya rohis harusnya di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Keanggotaan LDK Vokam dibagi menjadi dua, yaitu anggota biasa dan anggota aktif. Jadi kalian bisa terbagi ya, kalau menurut kalian aku anggota biasa aja, nggak usah aktif-aktif banget, berarti masuk anggota biasa. Kalau nggak anggota aktif, dimanapun kalian ada kegiatan, selalu ada. Kayak semisal nih, itu pokoknya. Terus anggota biasa adalah keseluruhan dari mahasiswa muslim. Sedangkan anggota aktif adalah pengurus di struktur lembaga itu sendiri, sesuai dengan bidangnya. Maka tujuan LDK Vokam adalah itu. Melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan tuntutan yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Serta berupaya membentuk kader-kader pengemban dakwah di kampus. Kalian tahu kader-kader nggak? Tahu kader-kader nggak? Serius nggak tahu kader-kader? Nggak tahu kader? Kader nggak tahu? Kader nggak tahu? Kader nggak tahu? Mbak Pep, kader tahu? Kader tahu? Tahu? Tahu nggak? Tahu kader? Kader? Tahu kader? Kader? Tahu kader? Kader partai, Mas. Kader. Masa nggak tahu kader sih? Serius nggak ada tahu? Kader? Hah? Serius orang-orang? Kader coba sini deh, merupakan bentuk kader-kader pengemban dakwah. Maksud itu kader-kader tuh kayak kitanya gitu loh, mahasiswa pengemban dakwah, kitanya internal kader-kader. Lanjut. Organisasi LDK Vokam merupakan unit kegiatan mahasiswa Islam yang bergerak dalam bidang keagamaan yang
bernaung di bawah Universitas Duta Bangsa Surakarta. LDK Vokam mempunyai peran sebagai lembaga dakwah kampus Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan internasional. Tapi internasional dalam kutip belum ya, baru lokal sama nasional doang. Lanjut. Nah, pendiri Vokam nih, kalau kalian tahu yang suka sejarah, misalkan yang suka sejarah kan biasanya ada tuh. Nah, kalau kalian tahu nih pendiri Vokam, salah satu pendiri Vokam itu ketua pertama Vokam atau bisa disebut sebagai salah satu pendiri Vokam adalah Pak Aditya Kurniawan yang sekarang sudah menjadi dosen di Fikes sebagai kemahasiswaan. Nah, jadi Pak Aditya Kurniawan itu salah satu pendiri Vokam yang ada di Fikes, tapi sekarang jadi kemahasiswaan. Ini nggak datang anak Fikes lagi outbound. Ini lagi pada outbound, makanya biasanya tahu. Lanjut. Pembina LDF Pak Eko, pembina LDK Wahyudi. Wahyudi Toi. Bedanya atas sama bawah apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Aku tahu loh. Gampang loh. Bedanya atas sama bawah dari kata-katanya udah beda loh. Hah? Bawah? Pak Wahyudi siapa? Siapa? Kok yang saya ngomong? Yang pembina LDF tuh, pembina LDF sekarang tuh Pak Eko. Pembina LDF kemarin Pak Eko selaku fakultas ya, itu Pak Eko. Untuk pembina LDK sekarang Pak Wahyudi. Biasa dipanggil dengan Pak Toto. Kalau kalian biasa ke rektorat di Nusuan. Pak Eko, kalian tahu Pak Eko? Tahu kan? TI, anak TI tahu nggak? Siapa? Alfiah nganggu-nganggu siapa Pak Eko? Hah? Kaprodi, sip. Itu ini Pak Eko tuh Kaprodi SI ya. Terus pembinanya Pak Eko. Pak Eko nih sebagai kemahasiswaan UNIF. Oh iya, Pak Toto, astagfirullah. Sorry, Pak Toto Wahyudi itu sebagai pembina LDK sekarang kemahasiswaan UNIF ya. Lanjut. Visi dari LDK menjadi lembaga dakwah di fakultas yang mampu membangun, ini harusnya di UNIF ya, dakwah di universitas yang mampu membangun generasi muslim robbani yang berintelektual dan meningkatkan spiritual masyarakat kampus untuk mewujudkan nuansa kampus yang islami. Jadi kan tugas kita tuh emang sebenarnya terlihat simpel, tapi amanahnya gede. Dari mungkin mampu membangun generasi muslim robbani yang berintelektual dan meningkatkan spiritual masyarakat kampus. Masyarakat kampus itu mahasiswa. Jadi emang tugas kita seperti sepele, tapi seperti dikit, tapi amanahnya gede. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik bagi mereka. Cara kita berkomunikasi sama teman-teman kelas, sama teman-teman yang lain, apalagi kita udah tahu oh ini anak LDK nih, oh ini anak LDK gitu. Lanjutnya tujuan. Tujuannya ini ada 3 ya. Terhayatinya nilai-nilai Islami dan terbinanya ukhuwah Islamiyah di lingkungan kampus. Sebenarnya situ belum ya, di lingkungan kampus Universitas Duta Bangsa Surakarta. Terus yang kedua, terciptanya profesionalitas dan intelektualitas yang Islami di kalangan pengurus dan anggota. Yang ketiga, menjadikan kampus sebagai pendukung dakwah Islam. Yang nomor 2, terciptanya profesionalitas dan intelektualitas yang Islami di kalangan pengurus dan anggota. Dari pengurus sendiri, pengurus itu kita ya, bukan pengurus itu kita bukan sih, bukan kita pengurus, dan anggotanya siapa dong? Ya, oke, sip, bagus. Jadi kita kayak jadi menciptakan diri kita sendiri menjadi insan yang Islami untuk bisa dilihat di kalangan pengurus dan anggota, menjadikan kampus sebagai pendukung dakwah. Jadi kalau bisa kampus tuh emang harus benar-benar mendukung kita dalam dakwah.
Lanjut. Ini struktur LDF Vokam. LDF sih, LDK ya. Untuk sekarang mungkin LDF, tapi besok LDK. Struktur LDF Vokam, ada ketua umum, di bawahnya itu ada sekretaris, ada wakil ketua, dan bendahara. Dan divisi-divisinya, kalian yang masuk syiar dakwah, kaderisasi, sosma, kemuslimahan, dan media. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 9. Langsung. Iya, enak itu langsung. Ya wes, ya. Ini ada beberapa dokumentasi kegiatan. Ini nggak semua kegiatan yang ada ya. Dia cuman cuplikan-cuplikan kegiatan. Tapi emang paling banyak sih sebenarnya kegiatan TPA. Yang paling terlihat banget sebenarnya kegiatan TPA. Tapi karena mohon maaf ya, bikinnya mepet. Jadi kan cuma ada ininya doang. Di dokumentasi kegiatan mungkin bisa di iki lho. Endi? Ini saja orang ini kok kene. Gitu. Gimana? Nah, ada aku kan. Enggak, aku di mana-mana ada loh. Anggota aktif biasalah. Sin habibillah. Itu yang sampingnya botak wi, ngel. Yang pojok situ ini ya alumni ya. Nah tuh, ini yang alumni. Alumni baru tahun kemarin sih. Ini juga ikut meramaikan. Ini ada sholat malam juga nih pas acara mabit kalau nggak salah ini ada. Nah ini jalan-jalan anak-anak bocil-bocil. Dibilangin di mana-mana aku ada kok. Nah ini serem pagi ini. No. Oke, lanjut ke ini ya. Ini habis dokumentasi kegiatan. Sebenarnya dokumentasi kegiatan itu banyak. Tapi karena memilah-milih dan ganti-ganti sini sana copy paste kan kelamaan sama filenya gede. Kasih yang simple video tapi banyak berkualitas. Lanjut ke acara berikutnya. Penempatan atas, balik ke atas itu. Struktur saya. Paling gue jangan. Oke, penempatan tadi ya. Ini untuk sekarang kita penempatan untuk kalian-kalian yang masuk ke ketua umum. Ada sini yang kemarin daftar ketua umum?
Nggak ada. Wakil ketua mungkin? Nggak ada. Nggak ada ya sekretaris bendahara ya. Langsung aja mungkin ke syiar dakwah, kaderisasi, sosma kemusliman sama media. Langsung ya, langsung penempatan ini untuk nama-namanya. Ini bisa di zoom, bisa di zoom mungkin? Nggak kelihatan ya? Maju dong. Aku kelihatan nih serius loh. Apa tak bacain dulu? Bacain ya. Tak bacain dulu ya. Tak bacain semua biar tahu. Hah? Ah ya. Lagi Bri. Wes. Ya. Lanjut ya. Ini periode periode 2023-2024. Bidang ketua umum. Tak sebut per bidang. Ini kan bidangnya ketua umum harusnya jadi satu ya sama sekretaris satu sama langsung ke bendahara. Itu tak jadiin langsung ya, tak sebutin namanya, langsung kumpul di satu tempat, tak tunjuk. Ketua umum Riki Ihsan Atollah, diri langsung Mas. Langsung sini. Fauzan Hashim, Krisna Febrianti. Halo. Iya. Indah Reviana. Terakhir jaga jarak ya. Oh enggak jaga jarak, sikat ya. Sama terakhir Azah Nur Farida. Ntar kumpul sini, ntar kalau udah di ini. Terus lanjut ke syiar dakwah ya. Wah, ini anggota aku nih, aktif, awas kalau nggak aktif. Syiar kepala bidang saya, aslinya ada orang. Sini ya. Ke Alfia Febrianti. Rois Abdul Hanif, Mas, ini Rois nih kelas B, jadi beliau nggak bisa datang. Terus Nisa Alam juga kelas B. Hah? Bannya bocor, berarti ntar datang. Terus ada Rahmadani Ajitama. Yang mana ya? Mana ya? Ayo, Cok. Ijo, kayak gitu. Najma Murti Fadika, mana? Mana sih? Coba cewek. Iya. Nggak datang berarti. Terus langsung ke kaderisasi Pria Nur Islam di sana ya, pojok ya. Raina nggak datang. Rama Syalif juga. Raihan Arofi. Hah? Ya itu pokoknya situ pokoknya Mas. Muhammad Fakhri Najib di belakang ya. Terus ke muslimahan Selfie Azizah di tiang sini ya Mbak. Sini ya. Terus Riza Indah Rok Oktavia Siti Nur Aziza Giska ada? Ya, temenan langsung. Annisa Wahdaniyah Bon. Suci Alfia Aning Kil Alfia. Nur Fadila. Sini enter ya. Langsung ke selanjutnya di bidang media apa sosma? Media ya. Aska. Sini Aska ya di karpet, situ tengah. Fitro ini kelas A, tapi beliau lagi nggak salah KKN, beliau ini nggak aktif ya, jangan dicontoh. Muhammad Frasa juga nggak aktif, jangan dicontoh. Ada Nafin sama Fawas Noval Arido, ini orangnya baru yang ini. Napin ada nggak Napin? Lanjut. Sosma Hanif Sangga nggak aktif ya, jangan dicontoh. Muhammad Fakih Habibur Rahman di sini mana Mas? Sini aja ya. Oh media kono, 2 orang tok. Sini
Deana Dwi Saputri, gak ono. Atika, gak ono. Isna ke ini ya, ke masnya itu ya. Frisa, ya. Banyak Sosma banyak banget. Sandi, Adelia ada nggak ada? Langsung kumpul ke anggotanya ke bidang masing-masing ya. Ketua, wakil, sekretaris, bendara. Iya. Kumpul ayo. Serius, Sosma gak mau sini? Oh yes, kowe rene. Jaga jarak kowe. Oh. Wakilmu ndi, Jo? Oke. Apa? Sebelum tak kasih tugas, aku mau kalian mengetahui proker-proker yang udah kalian kumpul per kelompok. Ntar kalau semisal kalian gabut atau kalian bingung, ini proker ini, divisi ini prokernya apa sih? Divisi ini prokernya apa sih? Nah ini prokernya, yang ini ketua ya, ketua tadi Mas Riki sama wakil, itu rapat kerja. Terus rapat rutin, UDB berkurban, ntar tanya ke ini ya. Ini tak jelasin yang ketua sama wakil, tak jelasin. Rapat rutin biasanya rapat rutin per bulan. UDB berkurban biasanya Idul Adha. Terus ini sekretaris, pengelolaan inventaris. Ini kalau misalkan ada surat-surat, ada yang nggak aktif, kalian pengen keluar undur diri, ntar urusannya sama sekretaris. Sekretarisnya galak, serius. Makanya aktif. Terus pengarsipan dokumen LDF Vokam. Kalau kalian butuh dokumen-dokumen, Mbak, sekretaris aku pengen, di mana sih pengen dapat dokumen-dokumen Vokam, ada ART dan lain sebagainya di sekretaris. Biasanya kalau ngechat lama. Notulensi dan absensi rapat LDF Vokam. Nah ini kayak gini nih, ada absennya nih. Lanjut. Rapat evaluasi. Ini nulis rapat, isi rapat tuh apa, inti-inti rapat tuh apa. Pembuatan proposal dan LPJ kegiatan. Ini harusnya kalian paham ya, pembuatan proposal dan LPJ, paham dong. Pembuatan matrik. Matrik ini biasanya dari BMU. Kita tinggal copy paste atau ini juga. Terus tugas bendahara, kas pengurus. Ntar kita ada kasnya juga. Jangan lupa bayar kas. Yang megang bendahara galak loh, serius. Galak. Terus tertib administrasi keuangan. Tertib administrasi keuangan ini setiap bulan bakal ditagih. Kalau nggak ditagih, ditandain nama kalian. Pembuatan PDH. Nih, yang buat PDH nih. Biar terlihat keren aja nih. Kampus pakai ginian. Terus laporan akhir kepengurusan, itu besok ke pengurusan ke sana. Kewirausahaan LDF, ini itu buat mengelola ini ya, usaha-usaha di LDF Vokam. Tapi masih belum ada. Ya, ntar tanya ke bendahara sendiri. Lanjut. Ini syiar dakwah ya. Tadi anggotanya aku, itu buat kajian ini pokoknya. Lanjut. TPA masuk syiar dakwah. Nah ini proker, tak jelasin sekarang mau nggak? Bisa. TPA Masjid At-Taqwa. TPA ini setiap minggu. Kalian kalau nggak setiap minggu pasti ada. Nggak mungkin setiap hari. Setiap minggu ada 3 kali. Jadi kalian harus masuk minimal sekali dalam seminggu. Soalnya ketuanya galak. Ayo. Lanjut.
Kolaborasi. Ini kolaborasi kemarin kolaborasi sama univ-univ lain. Tapi baru berjalan sekali sih. Siapa sih yang nulis tuh? Udu. Itu kaderisasi si ini pria. Oprek yang kemarin ya. Plus first meet. Ini pertemuan kader tuh kita tadi. Kader lama dan kader baru. Kader lama tuh yang alumni Vokam. Kader baru kita sendiri. Terus media membuat video dokumentasi. Nah, ini juga di-record. Oh iya, buat teman-teman semua yang sini belum subscribe YouTube-nya Vokam, subscribe. Ntar tak cek satu-satu kayak di KKMB. Iya, IG Vokam juga. Yang belum di-follow, nggak tak follow back. Terus video profil kepengurusan. Nah, ini setiap tahun, tapi ntar tahun terakhir. Lanjut. Desain struktur kepengurusan. Tadi yang desain media, PPT tadi. Postingan Islami mingguan. Ini postingan Islami ini sebenarnya emang bener mingguan, tapi itu sampai berjalan di Ramadan sampai Idul Adha. Terus postingan memperingati hari besar. Hari besar kemarin, harusnya kemarin ada. Kemarin tuh hari nasional ya? Sumpah Pemuda media apakah sudah dibikin? Oh iya. Iya. Postingan memperingati hari besar, postingan dokumentasi atau press kegiatan. Iya. Ya ini ada dokumentasinya juga. Terus ada sosma, bersih-bersih Masjid At-Taqwa, bakti sosial, olahraga ikhwan. Nah, sini nggak ada yang akhwat. Kalau pengen bikin olahraga akhwat, bikin sendiri. Karena yang ikhwan suka olahraga. Lanjut. Terus ini bagian kemuslimahan ya. Ketuanya Selvi Azizah. Terus 2 anggota di bawahnya. Kinerja programnya kajian kemuslimahan, Mbak ya. Ntar ditanya sendiri, kemuslimahan apakah kerja? Enggak. Lanjut. Udah selesai ya. Sisanya kalau kalian mau nanya proker per divisi, tanya ketuanya sendiri. Jangan malu-malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Itu kata pepatah. Lanjut. Tak kasih tugas habis ini. Udah tak kasih spill tugas apa namanya tadi? Tugas-tugas per divisi. Sekarang tugas kalian di first meet sekarang. Per divisi aku minta nih. Tolong buatkan yel-yel setiap divisi. Oke. Yel-yel. Nah, nek divisiku wis kok, tak pikir wis kok los. Oke, tak kasih waktu 10 menit. Kurang lebih 10 sampai 15, 10 menitan. Sekalian kalian ngobrol-ngobrol per divisi. Ini juga ada datang ini yang baru ya. Mbak, sebelum duduk mungkin bisa perkenalan dulu. Ya nggak usah, tak kenalin aja ya. Namanya Mbak Nisa Alam dari Syiar Dakwah, anggota saya. Mulai ya. Iya loh. Yang gayeng dapat hadiah, yang nggak gayeng nggak dapat. Apa? Ya kalau ada yang mau nanya, kalau ada yang itu sekalian perkenalan aja. Ya wis.
Thank